Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adini dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi S1 PGSD kelas 2D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran dalam matematika, yaitu teori belajar Brownell. Menurut William Brownell, bahwa belajar itu pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Ia mengemukakan bahwa belajar matematika itu harus merupakan belajar bermakna dan pengertian. Pada penelitiannya, pada pembelajaran anak khususnya pada aritmatika mengemukakan belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian, atau yang dikenal juga dengan meaning theory atau teori bermakna. Dan dalam perkembangannya, ia meletakkan fondasi munculnya matematika baru. Hal ini sesuai dengan teori Gestalt yang menyatakan bahwa latihan hafal atau drill sangat penting dalam kegiatan pembelajaran yang diharapkan setelah tertanamnya pengertian, khusus dalam hubungan pembelajaran matematika SD. Meaning theory atau teori makna yang diperkenalkan oleh Brownell merupakan alternatif dari drill theory atau teori hafalan. Drill theory atau teori hafalan dalam pengajaran matematika berdasarkan kepada teori belajar asosiasi yang lebih dikenal dengan sebutan teori belajar stimulus respon yang dikembangkan oleh Edward L. Thorndike. Teori belajar ini menyatakan bahwa pada hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, ikatan antara stimulus dan respon itu biasa dicapai oleh siswa dengan latihan berupa ulangan atau drill, atau dengan kata lain, latihan hafal. Yang kedua yaitu meaning theory atau teori bermakna. Menurut teori makna, anak itu harus melihat makna dari apa yang dipelajarinya. Anak harus tahu makna dari simbol yang ditulis dan kata yang diucapkan, dan ini adalah isu utama pada pembelajaran matematika. Teori makna mengakui perlunya drill dalam pembelajaran matematika, bahkan dianjurkan jika memang diperlukan. Jadi, drill itu penting, tetapi drill dilakukan apabila suatu konsep, prinsip, atau proses telah dipahami dengan mengerti oleh para siswa. Hal ini dikarenakan bahwa penguasaan seseorang terhadap matematika tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan mekanik anak dalam berhitung saja, tetapi juga dalam aspek praktis dan kemampuan berpikir kuantitatif. Selain itu juga, Brownell memberikan saran dan dalam pengajaran matematika, siswa sebaiknya memahami pentingnya bilangan baik dalam segi kehidupan sosial manusia maupun segi intelektual dalam sistem kualitatif. Jadi, pembelajaran aritmatika yang dikembangkan oleh Brownell menekankan bahwa keterampilan hitung tidak hanya sekedar mengetahui cara menyelesaikan prosedur-prosedur, tetapi juga harus mengetahui bagaimana prosedur-prosedur tersebut bekerja. Dengan kata lain, harus mengetahui makna dari apa yang dipelajari. Teori makna memandang matematika sebagai suatu sistem dan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan proses-proses yang dapat dimengerti. Menurutnya, tes belajar untuk mengukur kemampuan matematika anak bukanlah semata-mata kemampuan mekanik anak dalam berhitung saja. Tes harus mengungkapkan kemampuan intelektual anak dan dalam melihat antara bilangan dan kemampuan untuk menghadapi situasi aritmatika dengan pemahaman yang sempurna baik aspek matematikanya maupun praktisnya. Menurut Brownell, kemampuan mendemonstrasikan operasi-operasi hitung secara mekanis dan otomatis tidaklah cukup. Tujuan utama dari pengajaran aritmatika adalah mengembangkan atau pentingnya kemampuan berpikir dalam situasi kuantitatif. Brownell mengusulkan agar pengajaran aritmatika pada anak lebih menantang kegiatan berpikirnya daripada kegiatan mengingatnya. Program aritmatika di SD haruslah membahas tentang pentingnya atau signifikan dan makna atau meaning. Pentingnya bilangan atau the significance of number adalah nilainya atau pentingnya dalam kehidupan keseharian manusia. Pengertian signifikansi bilangan bersifat fungsional atau dengan kata lain penting dalam kehidupan sosial manusia. Sedangkan makna bilangan atau the meaning of number adalah bersifat intelektual atau bersifat matematis sebagai suatu sistem kuantitatif. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.